Ya, selamat pagi saudara-saudara. Keluaran 14 ayat 29. Saya ingin bacakan buat saudara semua. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Wah, ini cerita yang luar biasa saudara ya. Orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Lalu saudaraku, air di sebelah kanan dan kiri jadi tembok. Ya, ini cerita saudaraku yang luar biasa sekali, dan orang Israel melihat mujizat demi mujizat, kehadiran, pertolongan, tuntunan Tuhan. Saudaraku, nah hari ini kita melihat bagaimana saudaraku Tuhan yang hadir dalam kehidupan Musa. Tuhan yang hadir ketika orang Israel sekitar 2 juta sampai 3 juta orang berjalan keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun, harus menyeberangi Laut Merah. Tuhan menunjukkan keperkasaannya, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya, dan Tuhan dapat membuat jalan, because He is the way maker. Ya, ketika Tuhan membuka jalan, ya, ketika jalan tidak ada lagi yang bisa dibuka, maka Tuhan bisa membuat jalan, ya. Tuhan akan membuat saudaraku the way through the most impossible of situations. Ya, Tuhan membuat jalan bahkan di tengah-tengah hal-hal yang kelihatannya begitu sangat mustahil. Situasi yang kelihatannya tidak mungkin. Nah, ketika kita menghadapi saudaraku di belakang kita ada tembok, ya. Saudaraku, jangan perlu takut dan jangan menoleh ke belakang. Kita percaya saudaraku bahwa Tuhan sanggup membuka saudaraku sesuatu yang baru di depan kita. Orang-orang Israel di belakangnya sedang dikejar oleh pasukan Firaun yang tidak terima dan tidak membebaskan mereka secara rela. Maka Firaun mengejar saudaraku. When you see your back, saudaraku, ada musuh yang mengejar. When you see, saudaraku, your back, ada wall yang begitu saudaraku menantang saudara. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Jangan takut dan jangan menyerah. Jangan pernah melihat ke belakang. Karena Tuhan saudaraku sanggup menyediakan jalan di depan saudara. Nah, kalau saudara melihat dan menghadapi saudaraku a sea of despair, a sea of uncertainty di depan saudara, ya, laut yang mencekam, laut yang tidak memberi kepastian, laut yang menakutkan saudara dan siap menenggelamkan saudara di depan saudara. Bayangin saudaraku, orang-orang Israel di belakangnya takut karena dikejar tentara Firaun, di depannya dia berhadapan dengan Laut Merah yang menggelora, saudaraku, yang saudaraku memberikan ketidakpastian, memberikan saudaraku sebuah ancaman, ketakutan. But saudaraku, Musa melihat dan mengalami tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, angkat tongkatmu. Tuhan saudaraku sedang mengerjakan saudaraku bagiannya, dan Tuhan menantikan kita mentaati tuntunannya. Ini yang saya namakan divine collaboration. Ketika saudaraku Tuhan hadir, Tuhan bisa melakukan langsung mujizat membelah laut, tetapi Tuhan meminta Musa saudaraku mengangkat tongkatnya saudara. Dan tongkat itu menjadi lambang saudaraku bagaimana tuntunan Tuhan sejak Musa saudaraku dipanggil oleh Allah dalam pengalaman burning bush, sampai Musa saudaraku membebaskan orang Israel dari Mesir, sampai di padang gurun, sampai menghadapi saudaraku tantangan demi tantangan. Tongkat itu mengingatkan bahwa panggilan Tuhan selalu disertai dengan mujizat dan pertolongannya. This is amazing story saudaraku, divine collaboration, di mana Tuhan melihat Musa taat, dan ketika dia mengangkat tongkatnya saudaraku, maka saudaraku, the sea of despair, the sea of uncertainty, the sea of death and stagnation, Tuhan ubah saudaraku, mendatangkan sebuah mujizat. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah laut, kanan kirinya tembok dari air. Ini cerita menginspirasi saudaraku lahirnya SeaWorld, ya. Orang datang saudaraku berjalan di tanah kering, lihat kanan, lihat kiri. Wah, lumba-lumba, ikan paus, saudaraku, ikan cumi di sebelah kanan kirinya. That's amazing. Dan saudaraku, Tuhan membebaskan, menolong, menyertai bangsa Israel. Ketika pengharapan kita sirna, ketika pengharapan kita saudaraku kelihatannya tidak ada lagi harapan di depan kita, ingat, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kita, karena kasih-Nya, kemurahan-Nya lebih daripada kehidupan kita, lebih daripada tantangan kita. Bagaimanakah dengan iman dan hatimu hari-hari ini? Saya berdoa di tengah masa pandemik ini, di tengah-tengah masa sulit, dan masa saudara mungkin sedang diberkati,
Jangan meninggalkan Tuhan. Whatever your condition, always faithful, always trust God, and always experience His goodness and His sovereignty over our life. Stay strong and stay blessed.